Nah, di sini statusnya menjadi sold list. Ini maksudnya dan kami coba bandingkan karena alurnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang administrasi atau permohonannya di akun SIMBA penandatanganan kerjasama dan berkas yang lain, ini disuruh membawa stempel dan materai 10.000 3 lembar. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas cara pengajuan BOP pesantren, MDT, dan TPQ agar tidak ditolak oleh kabupaten dan kanwil bahkan pusat. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berbagi pengalaman dan tutorial, terutama berbagi ilmu, dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Menekan tombol subscribe tidak dipungut biaya, alias gratis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidayat Poniang, channel berbagi. Pada video kali ini kita akan bahas informasi terupdate pengajuan BOP Pondok Pesantren, MDT dan TPQ 2022. Jadi kami coba buka tadi akun SIMBA Pesantren, ternyata ada kabar baik khususnya kami di Provinsi Sulawesi Barat dan kami tidak tahu provinsi teman-teman, tapi insya Allah ini tidak akan terlalu jauh berbeda, insya Allah kurang lebih sama ya. Kami coba buka kembali akun SIMBA dan pada menu data bantuan di sini status pengajuannya masih menunggu pengumuman, cuma ini sedikit berbeda pada sebelumnya karena sebelumnya berwarna biru ya. Dan setelah kita coba cek pada menu riwayat proposal, nah di sini statusnya menjadi sold list. Ini maksudnya bahwa ini masuk dalam kandidat penerima bantuan BOP Pondok Pesantren 2022 ini. Nah, ini adalah sebuah kabar baik dan terus terang kami juga sebelumnya mendapatkan informasi dari Kanwil bahwa kami ditelepon dalam hal kesiapan menerima BOP tahun 2022 ini, dan kami coba bandingkan pada akun SIMBA MDT. Kita cek pada daftar bantuan ya. Nah, di sini masih status pengajuannya berwarna biru dan ini sama-sama diverifikasi Kanwil, sementara tadi itu statusnya di situ menunggu pengumuman dan warnanya kuning. Nah, setelah kita coba cek pada riwayat proposal, nah ini juga sama statusnya. Ini yang satu menunggu pengumuman tapi tidak berwarna, artinya ini ada sedikit perbedaan. Dan memang penyaluran bantuan BOP tahun 2022 ini di lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan Islam lainnya ini dilakukan secara bertahap, tidak akan mungkin bisa sekaligus, maka tinggal Bapak Ibu bersabar menunggu informasi selanjutnya. Kemudian kami juga dapat informasi dari operator kabupaten dalam hal memberikan informasi kepada ketua TPQ, karena kebetulan kami ini sebagai operator 3 lembaga yakni Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan TPQ. Jadi kami mendapatkan telepon dari operator kabupaten untuk menginformasikan ke kepala TPQ bahwa besok akan hadir di kantor Kanwil Kementerian Agama dalam hal penandatanganan kerjasama dan berkas yang lain. Ini disuruh membawa stempel dan materai 10.000 3 lembar. Karena alurnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang administrasi atau permohonannya di akun SIMBA memenuhi syarat dan statusnya tidak tertolak dalam artian diverifikasi oleh provinsi, maka selanjutnya menunggu informasi dari Kanwil. Karena kuota terbatas, maka pihak Kanwil akan menyeleksi siapa yang paling layak dari sekian banyak yang memenuhi persyaratan administrasi. Nah, kalau sudah ada calon kandidat penerima, barulah Kanwil akan menghubungi pimpinan lembaga tersebut, akan memastikan kesiapan lembaga tersebut sebelum dibuatkan SK penerima oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Dan kalau sudah dibuatkan SK penerima dan surat perjanjian kerjasama dan berkas lainnya, barulah akan dipanggil masing-masing calon penerima untuk penandatanganan dengan membawa stempel lembaga dan materai 3 lembar. Karena anggarannya ini dari Kanwil, maka masing-masing lembaga ini akan datang langsung ke Kanwil dalam hal penandatanganan. Beda bantuan langsung dari pusat, itu langsung SK-nya yang datang.
Seperti kemarin kami mendapatkan bantuan digitalisasi pesantren dan kami langsung mendapatkan SK dari pusat, kemudian barangnya tinggal datang. Selanjutnya kalau sudah penandatanganan tinggal menunggu pencairan, dan kalau sudah masuk ke rekening kemudian masing-masing lembaga membuat surat permohonan pencairan dana dan berkas-berkas yang lain, tinggal Bapak Ibu terus melihat juknis yang ada. Nah, ini juknis perlu untuk terus kita pedomani dan perhatikan, terutama bagi teman-teman yang masuk dalam daftar penerima bantuan BOP tahun 2022 ini. Dan memang biasanya juknis ini tidak terlalu sesuai dengan fakta di lapangan, tetapi ini tetap penting untuk kita pedomani selanjutnya, terutama dalam hal pembuatan LPJ. Nah, kalau sudah cair, jangan lupa Bapak Ibu meminta rekening koran ke customer service bank, atau bisa juga nanti kembali baru diminta, karena ini salah satu berkas pembuatan LPJ atau lembar pertanggungjawaban. Nantinya kalau sudah cair, barulah kita belanjakan secepatnya sesuai apa yang ada dalam RAB saat kita mengajukan. Dan saat belanja jangan lupa minta kwitansi dan disimpan baik-baik, karena itu salah satu juga berkas LPJ. Dan kalau sudah dibelanjakan, maka kita akan buatkan semua LPJ dan kita akan tetap berpedoman ke juknis yang ada, dan insya Allah kita akan buatkan video selanjutnya dalam hal pembuatan LPJ. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas cara pengajuan BOP pesantren, MDT, dan TPQ agar tidak ditolak oleh kabupaten dan kanwil bahkan pusat. Karena ini sesuai dengan pengalaman kami, administrasi permohonan di akun Simba kami tidak pernah ditolak oleh kabupaten maupun provinsi dan pusat. Tapi kalaupun tidak sampai menerima, mungkin karena masih ada yang lebih layak daripada kami. Tapi itu tidak jadi masalah, yang penting setiap kita mengajukan, administrasi kita tidak ditolak oleh kabupaten. Ini contohnya kami dapat kiriman dari WA, ini ditolak oleh kabupaten, catatannya terima kasih, mohon maaf permohonan belum bisa kami teruskan karena tidak sesuai dengan juknis pengajuan pembangunan ruang kelas belajar atau PMDT. Ini kaitannya dengan permohonan RKB MDT. Nah, ini yang kita maksud setiap kita berusaha untuk mengajukan permohonan, kita harapkan agar tidak ditolak oleh kabupaten administrasi kita karena mungkin permohonan kita tidak sesuai, sehingga itu yang kita hindari. Kalaupun seumpama kita tidak masuk dalam daftar, ya itu mungkin karena masih ada yang lebih layak daripada kita, karena kan. Dan sekedar informasi juga bahwa alhamdulillah tahun lalu kami juga mendapatkan bantuan penguatan digitalisasi pesantren yang anggarannya kurang lebih 50 juta. Kita lihat pada menu SPJ. Nah, ini ya. Ini adalah bantuan tahun lalu 2021, bantuan penguatan digitalisasi pesantren. Dan di sini statusnya masih menunggu pengumuman, tapi sebenarnya sudah selesai penyalurannya. Tinggal kami kirim SPJ, tapi menunya ini tidak bisa terbuka. Nah, saya kira demikian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan sharing dengan teman-teman. Dan saya juga ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar teman-teman dapat notifikasi saat kita buat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.